Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana gerombolan pembenci Pak Jokowi sepertinya sudah mulai sulit tidur, hidupnya sudah mulai resah, karena baru-baru ini Abraham Samad mengatakan hal yang sangat mengejutkan, teman-teman. Dia meminta Pak Jokowi agar tidak melanjutkan laporannya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa ini? Apakah dia sudah melihat tanda-tanda bahaya yang akan datang di hidup anggota-anggotanya? Apakah dia sudah melihat masa depan yang sangat sulit dihadapi oleh anggota-anggotanya? Karena fitnah dan tuduhan liar yang terus mereka lontarkan kepada Pak Jokowi. Nah, selain itu, yang tidak kalah menariknya, teman-teman, Deddy Sitorus menggertak Egy Sujana karena dia mengatakan sebuah fitnah dan kebohongan terkait dengan sayembara 16 miliar untuk membuktikan ijazah palsu Pak Jokowi. Aduh, ini semakin menarik saja ya. Sesama pembenci sudah saling gigit nih. Dan Deddy Sitorus juga mengancam akan melaporkan Egy Sujana. Waduh. Dan mendesak Egy Sujana untuk minta maaf. Waduh. Pak Jokowi sepertinya sedang di atas angin ya. Sedang menari-nari di atas penderitaan para pembencinya, teman-teman. Di atas perselisihan pembencinya, teman-teman. Waduh. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Jangan nangis, jangan nangis. Seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Bentar. Katanya kritik membangun dan tidak menimbulkan huru-hara. Sepertinya apa yang dilakukan Roy dan kawan-kawan ini sudah menimbulkan huru-hara, teman-teman. Ini Abraham Samad melihat dengan apa ini? Coba dibuka dulu kacamatanya Abraham Samad. Dibuka dulu. Kalian nggak kelihatan ya kan huru-haranya. Aduh, kasihan banget mantan ketua KPK begini ya kan. Katanya kritik membangun. Kritik membangun. Harusnya kalau dia kritik dan membangun setelah ada klarifikasi dari pihak kampus yang mengeluarkan ijazah, itu sudah clear. Elit PDIP, Bung Arya Bima juga sudah mengklarifikasi. Harusnya sudah clear. Kawan-kawan Pak Jokowi, teman-teman kampus Pak Jokowi sudah mengklarifikasi. Harusnya sudah clear. Tapi kok nggak clear-clear sampai sekarang? Apakah kacamata Abraham Samad terlalu tebal? Sampai tidak melihat semua itu, teman-teman. Aduh, sudah terkontaminasi rupanya kawan ini ya kan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Bentar. Justru kami bangga. Kami senang Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo. Mungkin yang nggak senang gerombolan Anda aja nih yang ada di ruangan ini, yang ada di gedung-gedung ini gitu, yang mendukung Roy Suryo. Tapi 50% lebih, mungkin 90 juta orang, bahkan 150 juta orang itu sepakat dengan tindakan Pak Jokowi yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan itu adalah teladan dari Pak Jokowi. Itu bagus gitu. Sebagai warga negara, kita harus melaporkan kalau ada yang memfitnah. Gitu Pak Abraham ya kan. Coba kacamatanya dibuka dikit. Tebal. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini,
Maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya nih? aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Loh. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Asik. Ya, kira-kira seperti itu. Mulai. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Waduh. Saya melihat sebuah video yang beredar di dunia maya. Apa tuh, Bang? Video berisi rekaman Bung Egy Sujana dengan Koalisi Perempuan yang mengatakan bahwa Ibu Megawati mengadakan sayembara untuk mengungkap ijazah palsu Joko Widodo. Saya mengatakan bahwa itu 1.000.000% fitnah. Waduh, pecah kongsi nih. Tidak pernah Ibu Megawati ambil pusing dengan urusan ijazah Joko Widodo karena itu bukan kewenangan kita. Silakan itu menjadi ranah hukum, silakan yang mempertanyakan keasliannya ke pengadilan, dan yang merasa dirugikan silakan juga saling menggugat, itulah negara hukum. Jadi jangan dibawa-bawa nama Ibu Megawati dalam persoalan ini. Karena bagi kami, ya itu ada instansi yang berwenang, ada lembaga yang berwenang untuk memastikan keabsahan ya dari ijazah itu. Jadi tolong jangan seret-seret Ibu Megawati ke dalam persoalan ini. Biarkan negara dengan lembaga yang sudah ditunjuk untuk mengurusi persoalan itu. Mohon Bung Egy klarifikasi dan jelaskan. Dan menurut saya perlu minta maaf karena tidak pernah ada Ibu Megawati menyinggung soal itu. Oke? Waduh. Mulai pecah kongsi nih. Karena ya Bung Arya Bima, salah satu petinggi PDIP, sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu sudah diverifikasi faktual oleh Dirjen Pendidikan bawah, menengah, atas, dan tinggi ketika beliau mencalonkan sebagai presiden di tahun 2014 sampai tahun 2019, teman-teman ya. Jadi PDIP sebenarnya clear. Kami tunggu. Nanti kalian kalau di penjara gara-gara kamu memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, pasti kamu akan bilang saya dikriminalisasi. Waduh, saya betul. dikriminalisasi. Pasti akan bilang begitu. Karena apa? Bapak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kalian nggak percaya. Institusi segede KPU, sebesar KPU, bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Kamu juga nggak percaya. Institusi akademik UGM, sebesar rektornya UGM lagi yang bilang bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya asli. Lo juga kagak percaya. Saya menduga deh, jangan-jangan yang palsu itu otak kalian deh. Heran, orang kok ngeyel semaunya sendiri. Mau lo apa? Pikir. Jangan-jangan otaknya Roy Suryo, Rismon, Tifa, Rizal Fadila, Egy Sujana itu palsu, teman-teman. Iya juga sih ya. Bener juga Bapak ini ya. Aduh, apakah otak mereka palsu? Tapi ya, katanya ya, ijazah S3 si Tifa itu juga palsu, teman-teman. Waduh. Enak kali ketawa Bapak ini. Lihat tadi laporan polisi daripada Pak Jokowi itu, Pak Jokowi. Sebut aja Pak Polda Jokowi. Metro Jaya dengan pengawalan ketat, seakan-akan dia masih presiden. Wah, gila banget ini. Langsung laporan udah disetting. Ya memang benar. Waktu wali kota Solo pun ya Jokowi, Kapolresnya sudah si Sigit. Udah sama mereka ini. Tolonglah Pak Prabowo ya. Kalau bisa, tolong Pak Prabowo, Bapak lebih baik membela satu orang atau membela jutaan orang. Ini siapa sih? Ini siapa sih guys? Lucu banget dia ini. Emang kelompok-kelompok mereka dia agak lucu-lucunya ya. Mungkin di umur segini lagi lucu-lucunya, teman-teman. Di umur segini lagi lucu-lucunya nih, lagi lucu-lucunya. Katanya Pak Jokowi dengan pengawalan ketat. Lah, mantan presiden itu, Pak. Mungkin Bapak pikun, mungkin otak Bapak palsu juga nih. Masih dikawal pas pampres. Ibu Mega dikawal pas pampres.
Pak SBY dikawal pas pampres, wakil presiden juga dikawal pas pampres, sampai selesai hidupnya teman-teman. Mantan presiden dan wakil ini masih dikawal pas pampres, Pak. Jangan seolah-olah Pak Jokowi dikawal ketat. Emang begitu protokolnya. Dan tadi dia bilang seolah-olah diatur pelaporannya. Dan ngemis ke Pak Prabowo lagi. Aduh, ngemis. Ini benar-benar ini trauma. Ini benar-benar tragedi nasional akan terjadi di Indonesia bila ada pembiaran perbuatan kejahatan di Indonesia ini. 535 advokat dan juga aktivis mendukung Roy Suryo alias Panci, Rismon, Tifa, dan Panci, Rizal ya kan? Fadilah. 535 aktivis advokat deklarasi dukung penuh usut dugaan ijazah palsu Jokowi. Waduh, jangankan 500 advokat ya. Kemarin Anies Baswedan didukung 1000 advokat, kalah juga di MK. Terima kasih bukan semua ini sangat di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak rakyat Indonesia yang tidak takut dan Saya sebagai rakyat Indonesia sangat setuju. Mari kita kawal bersama-sama rombongan Roy Suryo dan Rismon ini sampai masuk ke penjara. Saya hanya bisa mendoakan semoga Panci, Rismon, Tifa ini diberi kesehatan ya. Jangan stroke dulu. Biar saya itu bisa tahu waktu hakim di pengadilan mengetok palu. Dan kita doakan semoga Roy Suryo dan kawan-kawan umur panjang, biar dia bisa merasakan nikmatnya hidup di penjara, teman-teman. Kalau perlu tambahin lagi dong pendukungnya. Tuh suruh Roy Panci itu biar semua pedagang-pedagang panci di Indonesia itu untuk mendukungnya. Dan kenapa ya yang membela mereka ini, aktivis-aktivis ini, orangnya kok itu-itu aja. Nggak nambah ya kan, nggak Kalau kurang menurut mungkin saya ya, daripada mereka itu selalu bikin gaduh di negara Indonesia, mendingan gerombolan itu dikasih satu pulau aja di Indonesia, pulau yang terpencil yang tidak berpenghuni. Nusa Kambangan. Biar mereka semuanya tinggal di sana. Setelah semuanya ngumpul di pulau itu, langsung aja dikasih hadiah ya. Hadiahnya langsung aja dikirim rudal. Delogo. Keahlian mantan presiden ke-7 itu Bapak Jokowi, pada akhirnya Jokowi melaporkan kalau nggak salah 3 atau 5. Kemudian di situ ada RS. Oh, Pak Jokowi sudah melaporkan? Ya. Di? Polda Metro. Wah, rame dong. Iya. Mungkin Pak Jokowi mungkin sudah. Jadi sabar itu sebenarnya memang nggak ada batas sih, sabar itu. Namanya sabar ya nggak ada batas. Cuman ada filsafat Jawa itu sabar itu ono batas sih, gitu kan. Ya mungkin saya mendukung ya langkah-langkah Pak Jokowi ini sebagai mantan presiden. Beliau menunjukkan bahwa hukum ini berlaku sama. Jadi Pak Jokowi walaupun sekelas mantan presiden 2 kali, beliau datang untuk mencari keadilan, karena selama ini sudah bagi Pak Jokowi kan ini menyangkut fitnah yang sangat luar biasa. Ya saya mendukung justru dengan melaporkan itu supaya masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum. Apalagi Pak Jokowi kan punya anak, siapa itu Mas Gibran sebagai wapres. Jadi ini ya menjaga nama baik keluarga gitu. Ya bagus sekali. Dan tolong nanti yang dilaporkan, Pak Jokowi ini kan merasa sebagai rakyat biasa kan. Kita hormati Pak Jokowi. Dan ketika ini diproses, jangan berasumsi ini penguasa. Ini tekanan penguasa, nggak boleh kriminalisasi. Makanya ketika Anda menuduh orang, memfitnah orang, tentu yang menuduh pun pasti nggak kepingin dituduh seperti yang
dilakukan terhadap Pak Jokowi itu. Jadi jangan mengatakan ini kriminalisasi. Itu gaya-gaya lama yang sekarang lagi dibangun. Jadi mereka seenaknya sendiri ngomong, fitnah sana sini, maki sana sini, bahkan ada yang bikin postingan-postingan Pak Jokowi ciuman sama presiden, itu kita laporkan. Tadi saya diperiksa, saya mendampingi anak-anak BKN untuk melaporkan itu dan diproses di Barreskrim. Tidak menutup kemungkinan nanti, ya begini loh, kita ini kalau disakiti aja sakit. Betul. Tapi kita sering menyakiti seperti orang paling benar gitu loh. Nah jadi Pak Jokowi ketika melaporkan karena dugaan ijazah palsu terhadap orang-orang yang menuduh dan yang memfitnah, maka itu pas, itu benar. Nah, teman-teman yang dilaporkan karena menfitnah tadi, ya silakan kamu buktikan. Punya enggak kamu ijazahnya, kan itu aja. Jangan memframing, wah ini kriminalisasi, ini ada tekanan penguasa. Karena Polri dikendalikan Pak Jokowi, nggak boleh begitu dong. Begitu. Top Pak Jokowi. Nah teman-teman, itulah dari beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana nih Abraham Samad? Aduh, katanya kritik membangun ya kan. Aduh, otaknya palsu juga kali ya Abraham Samad. Dan tadi sepertinya sudah ada perpecahan ya di kubu pembenci Pak Jokowi. Karena ya Egy Sujana sudah memfitnah Ibu Megawati terkait dengan 16 miliar sayembaranya. Dan Deddy Sitorus sudah menjawab dengan sebuah video meminta, mendesak Egy Sujana agar minta maaf dan mengklarifikasi karena itu tidak pernah keluar katanya dari mulut Ibu Megawati. Dan ya kalian percaya yang mana teman-teman? Ya kalau kita sih tinggal menikmati ya. Pak Jokowi sekarang sedang menari-nari di atas perpecahan gerombolan pembenci. Sedang menari-nari di atas apa ya, mungkin persiapan-persiapan yang akan dilakukan pembenci untuk menghadapi kehidupan barunya di penjara kali ya. Aduh, dan Roy Suryo, jangan teriak kriminalisasi nanti ya. Tapi Anda di TV kemarin sudah ngomong jangan kami dikriminalisasi. Loh. Siapa yang mau kriminalisasi Anda? Nanti ngomongnya ya Polri dikendalikan oleh Jokowi. Kapolri masih kaki tangan Jokowi. Aduh, udahlah, lagu lama itu. Kalau takut bilang aja takut. Nggak usah sok-sokan berani tapi ujung-ujungnya kriminalisasi. Aduh, lagu lama ya kan. Lagu lama, kaset lama ini. Sama aja orang-orangnya. Setiap mereka ditangkap, setiap mereka membuat kesalahan, dilapor, ngomongnya kriminalisasi lah. Padahal biang keroknya dia sendiri. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Dan tadi anggota Roy Suryo tuh, aduh, lucu juga ya. Memang umur-umur segitu lucu-lucunya teman-teman ya. Tapi wajar lah, wajar. Biarkan itu sebagai hiburan bagi mereka gitu ya kan. Sebelum mereka nanti bersendagur di dalam penjara. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.